kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa Jawa Post TV bersama saya Asti Lukita yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini News Event sudah berada di sebuah event yang bertempat di Fasa Hotel Surabaya, yakni event Radar Surabaya Awards 2024, yang mana ajang ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada insan dan juga instansi yang berkomitmen untuk memajukan masyarakat di segala bidang. Dan di news event ini pula Anda akan melihat siapa sajakah yang berhak untuk membawa pulang Radar Surabaya Awards 2024. Jadi terus ikuti news event Radar Surabaya Awards, maju bersama dalam setiap perubahan. Baik, pemirsa News Event Jawa Post TV, saat ini Radar Surabaya Awards 2024 sedang berlangsung. Dan di Radar Surabaya Awards 2024 ini terdiri dari 10 kategori, yaitu Forkopimda Surabaya, Forkopimda Sidoarjo, Forkopimda Gresik, dan juga Forkopimda Jatim. Dan juga selain itu ada dari tokoh inspiratif dan juga dari dunia kesehatan, instansi pelayanan publik, pendidikan, tokoh penggerak sosial dan lingkungan, dan juga korporat dengan total 67 nominator. Dan saat ini ke-67 nominator sedang menanti untuk penyerahan penghargaan di Radar Surabaya Awards 2024. Dan pastinya nanti kita akan melihat siapa-siapa sajakah yang mendapatkan nominasi dengan kategori masing-masing di Radar Surabaya Awards 2024. Saksikan terus News Event. Malam Anugerah Radar Surabaya Awards tahun 2024 yang digelar Jumat malam tanggal 12 Juli di Hotel Fasa Surabaya berlangsung sukses, meriah, dan istimewa. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra dan stakeholder yang telah berperan dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Semarak Malam Anugerah Radar Surabaya Awards tahun 2024 ini diawali dengan penampilan penari dari Pusat Olah Seni Budaya Mulyo Joyo Enterprise dengan tarian yang menggambarkan Radar Surabaya, Radar Gresik, dan Radar Sidoarjo. Acara yang dihadiri CEO Jawa Post Media, Lea Kustio, Direktur PT Radar Media Surabaya, Lili Widiantoro, Forkopimda Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta insan dan instansi swasta ini merupakan rangkaian hari jadi platform online Grup Radar Surabaya, yakni HUT radarsurabaya.id ke-7, Radar Sidoarjo.id ke-4, dan Radar Gresik.id ke-4. Kenapa kita bikin ini? Karena satu, kita melihat bahwa Radar Surabaya bisa bertahan sampai sekarang itu tidak lepas dari peran para stakeholder yang sudah mendukung kita. Juga makanya kita memberikan penghargaan ini kepada instansi swasta, pemerintah, tokoh lingkungan yang sudah mendukung kita. Terutama juga para pelaku bisnis yang sudah mempercayakan misalnya pemasangan iklannya di kita. Harapan kami dengan adanya penghargaan ini tentu kita berharap semua bisa berperan lagi untuk terus membangun, berkontribusi untuk membangun wilayahnya masing-masing, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Saya pikir ini hal yang positif. Setiap orang bisa melakukan pada bidangnya masing-masing. Misalkan kita lihat, misalkan ada lingkungan, tokoh lingkungan bisa melakukan misalkan pengelolaan sampah, mulai dari rumah, membuat tempat sampah di tempatnya, kira-kira begitu. Ada sebanyak 67 tokoh dan lembaga yang mendapatkan penghargaan Radar Surabaya Awards 2024 yang terbagi dalam 10 kategori, yakni Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Surabaya, Forkopimda Sidoarjo, dan Forkopimda Gresik. Kemudian ada juga kategori tokoh inspiratif, korporat, pendidikan, kesehatan, instansi pelayanan publik, serta tokoh penggerak sosial dan lingkungan.
Pertama saya terima kasih pada Radar Surabaya yang sudah memberikan penghargaan ini kepada saya dan juga para tokoh yang lain. Dan bagi saya ini adalah memacu kinerja di masa-masa mendatang supaya legislator DPRD Kota Surabaya semakin lebih aktif lagi menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat di ranah-ranah kebijakan publik. Itu yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih saya menyampaikan yang pertama kepada Radar Award yang masih selalu memperhatikan kepada saya karena selama 10 tahun saya sebagai Bupati Kabupaten Gresik dan 5 tahun sebagai Wakil Bupati Gresik. Alhamdulillah pada tahun 2010 saya bersama Radar pertama masuk di Gresik. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Radar kami bersama rakyat, bersama Forkopimda dapat membantu membangun Gresik untuk masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dari Radar, Jawa Pos juga yang sudah memberikan apresiasi kepada kami sebagai politisi terbaik. Ya, mungkin ini adalah satu kebanggaan ya yang luar biasa bagi kami sudah menerima penghargaan itu dan ini tentu juga untuk penghargaan ini juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Surabaya maupun Sidoarjo. Melalui Radar Surabaya Awards 2024 ini, Radar Surabaya sekaligus ingin memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap stakeholder yang selama ini memberi kepercayaan kepada Radar Surabaya di tengah banyaknya persaingan media. Radar Surabaya baik cetak maupun online bisa berkembang hingga saat ini tidak lepas dari kepercayaan para stakeholder. Melalui acara ini pula, sinergi antara media dan mitra maupun stakeholder bisa terus berlangsung untuk kemajuan Jawa Timur. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Kemeriahan acara Radar Surabaya Awards 2024 masih terus berlanjut. Proses penilaian awards ini dilakukan oleh tim Radar Surabaya melalui proses panjang, mulai dari analisis, polling, maupun survei, dengan mengusung tagline "Maju Bersama dalam Setiap Perubahan". Radar Surabaya berharap platform media cetak dan online Radar Surabaya dapat saling bersinergi. Tidak hanya dalam hal berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga secara bisnis bisa saling mendukung. Baik pemirsa News Event, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kris, GM dari Citraland Surabaya dan Ciputra Group. Pada event Radar Surabaya Awards 2024 ini mendapatkan kategori sebagai pelopor pengembangan kawasan skala kota mandiri. Bapak Kris, proyek apa nih yang membuat Ciputra Group bisa mendapatkan nominasi pelopor pengembangan kawasan skala kota mandiri? Oh ya, yang pasti proyek kami yang terbesar Citraland Surabaya. Di sini lahan kita ini visi dari founders kita, Bapak Insinyur Ciputra ya. Jadi kita punya lahan kurang lebih 2.500 hektar di barat Surabaya Barat ya. Ini yang visi beliau adalah membangun sebuah kota baru yang tentunya akan menjadi pengembangan dari Surabaya tentunya sendiri ya. Nah ini kami menjadi satu-satunya
developer dengan land bank terbesar yang ada di Surabaya Barat. Nah, ini tentunya lah yang membuat hari ini kami bisa mendapatkan award. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Radar Surabaya atas award ini. Jadi 30 tahun telah berlalu kita telah mengembangkan Citraland Surabaya, dan dulu Surabaya Barat mungkin kita tahu area yang sangat gersang, tandus, sekarang sudah berubah menjadi sebuah area perumahan, atau kita bangun sebuah kawasan kota baru gitu ya. Di sana sudah tumbuh juga komersialnya, dan tentunya sudah berubah. Surabaya Barat sudah lebih hijau, lebih nyaman untuk ditinggali, dan sangat baik untuk investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kris atas waktunya. Baik, pemirsa News Event kali ini di samping saya sudah ada Bapak Lodewijk, Dirut dari PT Bakti Tamara, pengembang dari Royal Resident. Dan pada Radar Surabaya Awards 2024 ini PT Bakti Tamara, pengembang Royal Resident, mendapatkan kategori pengembang inspiratif dan inovatif dalam desain hunian middle up di Surabaya. Bapak, proyek apa nih Bapak yang membuat PT Bakti Tamara, pengembang Royal Resident ini mendapatkan kategori ini? Ya, proyek yang kami kembangkan adalah proyek Organika yang saat ini sedang kita kembangkan dengan style tropis resort, tropical resort, yang merupakan konsep terbaru dari Royal Residence dan mungkin juga merupakan konsep pertama di Surabaya. Karena konsep yang kami kembangkan ini adalah menciptakan hutan di tengah kota Surabaya yang kondisi cuacanya sangat panas, sehingga kita bisa memberikan kenyamanan bagi penghuni kita dan kenikmatan atau green concept yang kita sekarang sedang kembangkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Lodewijk. Perjalanan Radar Surabaya, Grup Jawa Pos, sebetulnya sangat panjang. Kalau sekarang berulang tahun ke-23, namun sejatinya jauh lebih tua dari angka tersebut. Sebab Radar Surabaya dilahirkan dari sebuah proses perubahan sebuah koran umum di Malang, Jawa Timur pada tahun 1980-an yang dulu bernama Suara Indonesia. Sekitar tahun 1990, Suara Indonesia pindah kantor di Gedung Jawa Pos di Jalan Karah Agung 45 Surabaya. Isi beritanya berubah dari koran umum menjadi koran bisnis yang menyajikan berita-berita ekonomi. Suara Indonesia kala itu sempat mencuri perhatian pembaca karena berani menyajikan berita-berita yang kritis seputar reformasi tahun 1997. Tahun 2001, seiring dengan semangat otonomi daerah, Jawa Pos mengembangkan koran lokal di setiap kota kabupaten yang sekarang dikenal dengan Koran Radar. Maka Suara Indonesia juga berubah menjadi Radar Surabaya dengan wilayah meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Di 3 kota ini, Radar Surabaya memiliki kantor biro masing-masing. Tahun 2001 inilah yang kemudian disepakati sebagai tanggal kelahiran Radar Surabaya. Keberhasilan Radar Surabaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan ini tentu tidak lepas dari dukungan para stakeholder serta pelaku bisnis yang selama ini bermitra dengan Radar Surabaya. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta instansi lainnya ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Semoga dengan penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Sekretaris Daerah Tangerang mengajak kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara untuk terlibat aktif dalam penanganan stunting di seluruh wilayah kota Tangerang. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.
Radar Surabaya Awards ini bukan sekedar acara penghargaan, tapi juga menjadi ajang untuk menginspirasi dan memberikan pengakuan kepada individu, merek, dan lembaga yang menjadi pionir dalam kemajuan Jawa Timur. Bapak Steven, bagaimana perasaan Bapak begitu mendapatkan apresiasi dari Radar Surabaya Awards? Ya, saya sangat senang sekali ya, ucapkan banyak terima kasih kepada Radar Surabaya dan juga Jawa Pos Holding Group atas apresiasi yang diberikan kepada kami, perusahaan PT Jamu Ibu Jaya. Semoga dengan apresiasi ini kami bisa termotivasi untuk bisa terus berkembang, lebih maju lagi, bisa terus beradaptasi. Kita tahu kebutuhan dari masyarakat untuk kesehatan, terutama dengan mengkonsumsi produk jamu Indonesia. Jadi kami semoga bisa terus berkembang lebih baik lagi. Terima kasih apresiasi dalam perayaan Radar Surabaya Award 2024 sehingga PT Ternmatul Lamong atau PT TTL memperoleh penghargaan sebagai Best Green Port Implementation. Dan selamat juga atas ulang tahun Radar Surabaya, bagian dari Jawa Pos Group. Semoga semakin jaya, semakin informatif, semakin dekat dengan masyarakat, khususnya warga Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Jawa Timur pada umumnya serta Indonesia. Terima kasih sekali lagi, kami apresiasi terhadap penghargaan ini dan ini menjadi agar kami bisa lebih baik ke depannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer TTL dan juga membantu untuk perekonomian di Indonesia, terutama Indonesia Timur. Terima kasih. Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Berikut adalah para penerima penghargaan Radar Surabaya Awards 2024. Penerima penghargaan Radar Surabaya Awards 2024. Forkopimda Surabaya, Riki Setiawan Anas, SH/MH CSSL, Kajari Tanjung Perak, kategori lembaga yang komitmen mengawal pengembalian uang negara. AKBP William Cornelis Tanasale, SIK, Kapolres Tanjung Perak, kategori sukses dalam pengamanan pemilu 2024 di wilayah hukum Tanjung Perak, Kota Surabaya. Joko Budi Darmawan, SH/MH, Kajari Surabaya, kategori pelopor restoratif justice. Kombes Pol Dr. Pasma Royce, SIK MH, Kapolrestabes Surabaya, kategori inovasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula saat pemilu 2024. Adi Sutarwijono, SIP, Ketua DPRD Surabaya, kategori tokoh wakil rakyat yang paling aspiratif terhadap keluhan warga. Eri Cahyadi, ST/MT, Wali Kota Surabaya, kategori pelayanan publik terbaik berbasis digital. Forkopimda Jatim, Dr. Mia Amiati, SH/MH CMA CSSL, Kajati Jawa Timur, kategori membangun rumah restoratif justice di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kota, kabupaten, lingkungan sekolah, dan kampus di Jatim. Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto, MSI, Kapolda Jatim, kategori Kepala Kepolisian Daerah yang sukses dalam pengamanan pemilu 2024 di wilayah hukum Jawa Timur. Adi Karyono, AKS MAP, PJ Gubernur Jawa Timur, kategori penghargaan khusus komitmen dalam mendukung infrastruktur transportasi di Jawa Timur. Tokoh inspiratif, Hajah
Sri Setio Pertiwi, SH, Eskom, SIP, Ketua Umum DPP Pertiwi Nusantara Bersatu, kategori pengusaha wanita yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Hendy Setiono, CEO PT Babar Raffi Enterprise. Yayu Eko Agustin, SH, MSI, Owner Namira Ecoprint, kategori UMKM yang memotivasi dan menginspirasi lingkungan serta generasi muda dalam pelatihan batik Ecoprint. Muhammad Nasik, founder kedai Ciamso, kategori kedai makanan pilihan anak muda. Ahmad Riyad, Ketua Asprof PSSI Jatim, kategori tokoh bidang pembinaan sepak bola daerah. Sri Mulyani, SSN MSOS, Owner Pusat Olah Seni Budaya Mulyojoyo Enterprise, kategori pelatih dan koreografer emas terbaik as the best gold coach and choreographer. Raja Siahaan, CEO Patriots Group, kategori entrepreneur muda peduli olahraga. Gilang Widya Pramana, founder J99 Core, kategori pengusaha muda yang inspiratif dan visioner. Dr. Sukadiono MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, kategori top leader manajemen dan pengembangan pendidikan. Kesehatan, Dr. Haji Dodo Anondo, MPH, FIS, KUA, Direktur Rumah Sakit Islam RSI Ahmad Yani Surabaya, kategori Rumah Sakit Islam dengan fasilitas lengkap dan layanan excellent. Novri Susanti SEAK, MF, Direktur PT Geraha Mukti Husada, Klinik Utama Mata GEC, Java, Surabaya, kategori klinik mata dengan teknologi tercanggih untuk bebas kacamata, katarak, smile, dan LASIK. Instansi Pelayanan Publik, Awaludin Iqbal, SIP, MM, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, kategori institusi penjaga stabilitas harga pangan di Jawa Timur. Evi Avianasari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, kategori Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari seluruh provinsi di Indonesia yang mendeklarasikan komitmen anti energi bersubsidi di sektor pariwisata.
menyampaikan, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Anton Setiaji, SH.MH, Rektor Universitas Bhayangkara, Surabaya, kategori kampus yang memiliki komitmen dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR. Tokoh penggerak sosial dan lingkungan, Asri Hardini, kader lingkungan, kategori perempuan penggerak pengelolaan limbah lingkungan yang kreatif. Wendy Miharja, Direktur PT Istana Mobil Surabaya Indah atau Honda Surabaya Center, kategori perusahaan otomotif dengan brand kebanggaan masyarakat. Stephen Wala, Direktur PT Jamu Ibu Jaya, kategori perusahaan jamu yang berhasil beradaptasi dari generasi ke generasi. Insinyur Haji Erlangga Satriago, Direktur Utama PT Pancawira Usaha Jawa Timur, kategori BUMD yang komitmen berikan CSR kepada masyarakat yang membutuhkan. Bambang Supriyadi, AVP Komunikasi Korporat Bank Jatim, kategori Bank BUMD inovatif dan ekspansif. Lodewijk Watimena, Direktur PT Bakti Tamara, pengembang Royal Resident, kategori pengembang inspiratif dan inovatif dalam desain hunian middle up di Surabaya. Sutoto Yakobus, Senior Director Ciputra Group, kategori pelopor pengembangan kawasan skala kota mandiri di Surabaya. Ganesha W. Pradana, CEO J99 Corp, kategori perusahaan dengan pertumbuhan bisnis yang ekspansif. Erwin Tansil, Direktur PT Surya Timur Sakti Jatim atau Yamaha, kategori perusahaan otomotif paling inovatif untuk segmen milenial. Sutandi Purnomo Sidi, Direktur Marketing Pakuwon Group, kategori pelopor pengembang kawasan bisnis modern terpadu di Surabaya. Erwin H. Pujono, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, kategori pelopor pengembangan transportasi laut dan penyeberangan. Riyandi Ramadan, Brand Executive Supervisor Lapis Kukus Pahlawan, PT Agrinesia Raya, kategori kuliner oleh-oleh kue lapis Surabaya terpopuler. Evilia Kusuma Dewi, Direktur PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP, kategori perusahaan pelayaran terbaik di bidang offshore dari Surabaya hingga Malaysia dengan Indonesian Pride. Roberto Franciscus Kotambunan, General Manager Hotel Fasa Surabaya, kategori mitra terbaik dalam mensupport kegiatan Radar Surabaya.
lagi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun berbagai instansi negeri maupun swasta, dan media sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang maju. Dengan masyarakat maju, pastinya Indonesia Emas 2024 juga akan terwujud. Dan pemirsa, Anda telah menyaksikan serangkaian acara Radar Surabaya Awards 2024. Semoga dengan adanya event ini bisa membuat insan-insan dan juga instansi-instansi baik yang sudah menjadi nominator maupun yang belum dapat membuat sesuatu yang baik lagi untuk masyarakat Indonesia. Saya Aslu kita pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan news event hari ini Radar Surabaya Awards 2024. Maju bersama dalam setiap perubahan.